Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, tidak terasa ya adik-adik ya, sudah hari Minggu lagi. Kembali kita akan beribadah online. Pasti adik-adik pengen ya, sudah kangen mau ke gereja. Iya, Lause juga kangen. Lause kangen ketemu sama adik-adik semuanya dan sama Lause-Lause semuanya. Tapi kita tidak perlu mengeluh setiap hari. Sebaliknya kita harus bersyukur karena Tuhan menjaga kita sampai hari ini. Nah, ada satu ayat Alkitab Lause mau bacakan ya. Buat kita semuanya di dalam Mazmur 121. Lause baca ya ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini Tuhan kami kembali bisa beribadah. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih terus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang berkata, Tuhan menjaga kami, keluar masuk kami, Tuhan pelihara. Terima kasih, kami bersyukur. Terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa memuji, memuliakan Tuhan dan belajar firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tolong setiap kami yang ada di rumah dan juga lause-lause kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lause ajak kita semuanya untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian, 我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利。造天地的耶和华而来，我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利。Adik sudah tahu ya dari manakah pertolongan kita? Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kita jangan khawatir, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang menjaga kita. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik biasanya sebelum adik-adik masuk ke pujian-pujian berikutnya, adik-adik itu diajak sama lause-lause untuk doa pengakuan dosa. Nah adik-adik ada yang pernah bertanya enggak? Kenapa sih tiap minggu harus doa pengakuan dosa? Bukankah Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita?
Dosa yang dahulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang adik-adik. Harusnya kita tidak ada dosa lagi dong. Nah adik-adik, sadarkah setiap hari, setiap menit kita itu bisa loh melakukan dosa. Karena kita masih hidup di dunia yang berdosa. Dan kita hidup di dalam daging adik-adik. Karena itu setiap menit kita perlu berjaga-jaga dan berhati-hati supaya kita tidak melakukan dosa. Dan kita perlu datang mengaku dosa supaya Tuhan ampuni kita. Nah adik-adik, doa pengakuan dosa juga wujud nyata kalau kita sadar ini kita ini manusia yang lemah. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Nah, Lause tidak tahu ya dosa apa yang telah adik-adik lakukan. Kadang Lause juga tidak sadar dan tidak tahu dosa apa yang Lause lakukan. Tapi Lause datang ke hadapan Tuhan, Lause minta Tuhan selidiki hati Lause. Lause minta Tuhan kasih tahu Lause dosa apa yang telah Lause lakukan. Karena Tuhan tahu dan Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Karena itu kita perlu datang kepada Tuhan, Tuhan yang bisa mengampuni kita. Nah adik-adik, minggu kemarin adik-adik sudah diajak untuk berdoa juga ya. Berdoa buat keluarga. Nah minggu ini di dalam doa pengakuan dosa kita nanti kita juga mau berdoa. Kita berdoa buat orang-orang yang terkena COVID, yang terpapar COVID adik-adik. Jadi mungkin orang-orang kita kenal, gak apa-apa kita doakan. Mungkin juga orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang dekat sama kita. Kita mau berdoa buat mereka. Dan kita juga mau berdoa buat para dokter dan suster yang merawat mereka. Dan Tuhan yang jaga mereka terus. Dan Tuhan yang memakai mereka. Mari adik-adik kita semuanya datang ke hadapan Tuhan. Kita lipat tangan, kita minta Tuhan, Tuhan selidiki kami. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Mungkin kami tidak sadar ya Tuhan, dosa apa yang telah kami lakukan. Tapi kami mohon Tuhan selidiki kami. Dan Tuhan kasih tahu dosa apa yang telah kami lakukan. Tuhan ampuni kami. Ampuni atas apa yang telah kami lakukan yang membuat Tuhan sedih dan tidak menyenangkan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengaku dosa kami, Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kami dan Tuhan akan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Tuhan saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sakit, terbaring mungkin di rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri di rumah sendiri yang terkena COVID. Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan berbelas kasihan, Tuhan mau memulihkan mereka. Biarlah mereka semuanya yang terkena COVID ini bisa pulih ya Tuhan. Tuhan karena COVID ini banyak dampak yang terjadi ya Tuhan. Baik bagi pekerjaan papa mama, juga bagi studi kami, bagi kegiatan-kegiatan kami juga Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan yang berbelas kasihan. Kami juga mengingat para dokter dan juga suster yang merawat orang-orang sakit juga Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang terus menjaga, Tuhan terus lindungi supaya mereka tidak terpapar COVID ini sehingga mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus kita itu juru selamat yang hebat, yang bisa melakukan banyak mukjizat. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa meredakan angin ribut. Nah, dari mana kita bisa tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dari firman Tuhan adik-adik. Karena itu adik-adik perlu membaca firman Tuhan, baca Alkitab supaya kita bisa mengenal Tuhan kita. Nah, adik-adik, kita langsung ajak kita semuanya untuk menaikkan pujian ini. Yesus Juru Selamatku.
Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, tadi Lause bilang adik-adik harus membaca firman Tuhan supaya bisa mendengar, supaya bisa mengenal Tuhan kita yang luar biasa, ya kan adik-adik? Nah, sebelum kita mendengarkan kehebatan Tuhan yang lain, nah langsung aja kita untuk menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan pelindungku. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan terus melindungi kita dan karena Tuhan yang terus menjaga kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, meskipun di masa-masa pandemi, masa yang sulit ini. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang mungkin hari ini mereka tidak bisa memberi. Tuhan tolong, Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang baik dan persiapkan hati kita ya. Shalom adik-adik, Lause senang sekali hari ini kita boleh bertemu lagi nih. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, lo semua tanya nih. Siapa yang pernah ngerasain namanya kram kaki? Kalau kram kaki itu ya, rasanya kaki kita akan kaku, sulit digerakkan, dan rasanya sakit. Biasanya kram kaki itu kalau kita olahraga, tapi kita lupa latihan di awal. Kita lupa pemanasan di awal. Nanti selesai olahraga, mungkin kita akan merasakan namanya kram kaki itu. Wah, ketika kram kaki aja, itu membuat kita nggak nyaman, membuat kita nggak tenang. Gimana halnya dengan orang lumpuh ya? Orang lumpuh itu mereka nggak bisa menggerakkan badan mereka. Mereka nggak bisa pergi kemana-mana sesuka hati mereka. Harus pakai kursi roda. Kalau nggak ada kursi roda, siapa yang mau gendong mereka? Pasti repot dan berat sekali. Tapi adik-adik tahu nggak? Di Alkitab ada loh
cerita tentang orang-orang yang mau mengangkat temannya yang lumpuh. Dan mereka pergi ke sebuah tempat. Kira-kira mereka ngapain ya di tempat itu? Dan kenapa mereka melakukan itu? Yuk, langsung aja kita buka Alkitab kita dari Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Sambil anak-anak buka Alkitabnya, kita lihat ya video ini. Nah, suatu waktu Tuhan Yesus sedang berada di Kapernaum. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, tapi Tuhan Yesus melakukan berbagai macam mukjizat, seperti menyembuhkan orang sakit. Karena itu terdengar kabar ke seluruh penduduk kota. Akhirnya mereka beramai-ramai datang mau menemui Tuhan Yesus. Mereka mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Di antara mereka ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka juga ikut mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Berita ini juga tersebar sampai kepada teman-teman dari orang lumpuh ini. Mereka membawa temannya yang lumpuh ini pergi untuk menemui Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa temannya yang lumpuh ini pasti bisa disembuhkan. Nah, tapi mereka bingung. Wah, ramai sekali, mereka mau lewat mana ya? Akhirnya mereka berpikir, lewat atap. Nah, mereka berusaha membongkar atapnya dan akhirnya menurunkan temannya yang lumpuh ini. Perlahan-lahan mereka turunkan sampai di tengah ruangan, di depan Tuhan Yesus. Kemudian orang-orang yang ada di ruangan itu mereka bertanya-tanya, wah apa ini? Tapi Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Ketika mendengar itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat marah. Siapa orang ini? Berani-beraninya dia bilang dia mengampuni orang, dosa orang. Kan yang bisa mengampuni dosa orang cuma Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengerti pikiran mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mana yang lebih mudah, mengatakan bangunlah dan berjalanlah, atau mengatakan dosamu sudah diampuni? Mereka langsung terdiam. Tuhan Yesus juga kembali berkata kepada orang lumpuh ini. Dia berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dosamu sudah diampuni. Wah, seketika itu juga kita lihat nih, orang lumpuh itu bisa bergerak. Dia sukacita sekali karena dia bisa merasakan seperti orang normal. Dia bersukacita, orang-orang yang ada di situ pun bersukacita. Dia pulang bersama dengan teman-temannya ke rumahnya dengan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena sebelumnya tidak ada yang pernah berbuat demikian selain daripada Tuhan Yesus. Kita melihat orang-orang lain bersukacita. Mereka menyaksikan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, menyembuhkan orang yang lumpuh. Wah, adik-adik, dari cerita tadi kita lihat ya bagaimana orang lumpuh dan teman-temannya itu punya iman yang begitu besar. Terbukti dari ketika teman-temannya itu berusaha sekuat tenaga untuk membawa temannya yang lumpuh menemui Tuhan Yesus. Padahal mereka belum tahu apakah temannya yang lumpuh itu bisa disembuhkan atau tidak ya. Tapi mereka nggak menyerah. Ketika mereka lihat orang-orang ramai di situ, ketika mereka tidak menemukan jalan masuk menuju ruangan di mana Tuhan Yesus ada, mereka tidak habis ide. Mereka berpikir cara lain. Bagaimana ya supaya mereka menemui Tuhan Yesus? Mereka naik lewat atap. Itu bukti iman mereka. Dan orang yang lumpuh itu juga memiliki iman yang besar. Sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan, namun Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Terlebih lagi kita adik-adik. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sudah tahu itu. Makanya seharusnya kita punya iman yang lebih besar lagi. Seharusnya kita lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, langsung jadi ingat satu ayat firman Tuhan nih. Dari Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-5. Mazmur 86 ayat yang ke-5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu.
Iya, dari ayat ini kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang begitu baik. Tuhan Yesus juga suka mengampuni. Dan kasih setia Tuhan sangat berlimpah bagi kita semua yang mau berseru kepada Tuhan. Dari cerita firman Tuhan kita hari ini, Lause ajak adik-adik semua kita belajar, mungkin nanti malam sebelum tidur, kita mau belajar untuk berdoa, mohon ampun atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Mohon ampun atas kenakalan-kenakalan yang sudah kita perbuat sepanjang hari ini. Mungkin adik-adik pikir, aduh Lause gak ada yang lihat lah. Mama, papa, cici, koko gak ada yang lihat. Gak ada yang tahu kalau aku nakal. Tapi Tuhan tahu. Tuhan lihat. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu pikiran kita. Seperti tadi, Tuhan tahu apa yang orang-orang Farisi dan ahli Taurat pikirkan. Kan? Ketika kita mau mengakui dosa kita, ketika kita mohon ampun dari Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Nah, juga Lause mau ajak adik-adik semua kita belajar untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Kita tahu sekarang pandemik COVID-19 ini semakin berbahaya, banyak orang yang terkena virus ini. Kita mau mendoakan mereka. Orang-orang yang tidak kita kenal juga kita harus doakan. Mungkin ada orang yang dekat dengan kita terkena virus corona, kita harus doakan mereka supaya Tuhan yang menyembuhkan. Karena kita belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan, namun Tuhan Yesus juga mengampuni dosa. Sebelum kita tutup cerita kita hari ini, yuk langsung saja kita hafal ayat hafalan kita tadi ya. Dari Mazmur 86 ayat 5. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sekali lagi, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini kami belajar dari kisah orang lumpuh yang Tuhan sembuhkan, yang Tuhan ampuni dosanya. Tuhan ajari kami ya, supaya kami punya hati yang mau terus berdoa, yang mau terus memohon pengampunan atas dosa-dosa, atas kenakalan yang telah kami perbuat. Tuhan ajari kami juga untuk punya hati yang terus beriman, terus percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang tolong kami untuk kami bisa melakukan cerita firman Tuhan yang barusan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya.